Selamat, rupiah masuk grup elit mata uang dunia. Hari ini rupiah memang melemah di hadapan dolar Amerika Serikat, namun keperkasaan rupiah akhir-akhir ini membuat mata uang tanah air masuk grup elit. Pada Rabu 10 Juni pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, 1 dolar setara dengan 13,980 rupiah melemah 1,01% dibandingkan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Akan tetapi, rupiah sudah menunjukkan performa yang luar biasa sejak memasuki kuartal 2 2020. Selepas Maret yang gila, rupiah langsung balas dendam dengan sangat cepat. Sejak awal kuartal 2 hingga kemarin, rupiah telah menguat 15,03% di hadapan dolar Amerika Serikat. Penguatan itu berhasil menghapus koreksi parah yang terjadi pada Maret. Hasilnya, rupiah kini sudah menguat secara year to date. Meski apresiasinya tipis saja, yaitu 0,29%, tidak banyak mata uang yang bisa melakukannya. Di antara mata uang utama dunia, rupiah kini berada di peringkat ke-6. Rupiah menjadi satu-satunya mata uang ASEAN yang masuk klub elit tersebut. Berikut perkembangan nilai tukar sejumlah mata uang utama dunia terhadap dolar Amerika Serikat secara year to date. Dari dalam negeri, fundamental penyokong rupiah pun membaik. Pada kuartal 1 2020, Bank Indonesia melaporkan defisit transaksi berjalan sebesar 3,9 miliar US atau setara dengan 1,4% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah catatan terendah sejak tahun 2017. Walau masih defisit, tetapi keseimbangan impor, ekspor barang dan jasa Indonesia membaik. Ini menganggarkan pasokan devisa yang lebih baik di perekonomian domestik sehingga menjadi modal penguatan rupiah. Sehingga inflasi nasional juga terkendali. Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi pada Mei sebesar 0,07% month to month. Ini membuat inflasi tahun kalender year to date menjadi 0,9% dan inflasi tahunan 2,19%. Di satu sisi, rendahnya inflasi memang menunjukkan daya beli sedang turun akibat terpaan pandemi virus corona. Namun di sisi lain, inflasi yang rendah berarti kurs real rupiah tidak banyak termakan oleh inflasi. Berinvestasi di rupiah menjadi menguntungkan sehingga layak mempertimbangkan oleh pelaku pasar. Berinvestasi di aset-aset berbasis rupiah juga memberi imbalan yang seksi. Imbal balik obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun saat ini berada di 7,279%. Masih di atas instrumen serupa di negara-negara Asia seperti Malaysia, Filipina, sampai dengan India. Stabilitas rupiah ke depan juga bisa terjaga, mengingat cadangan devisa yang semakin kuat. Per akhir Mei, cadangan devisa Indonesia tercatat 130,5 miliar, naik dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 127,9 miliar US. Angka 130,5 miliar menjadi catatan tertinggi sejak awal tahun ini. Kedepan, peluang peningkatan cadangan devisa lebih lanjut masih terbuka. Likuiditas falas perbankan bisa semakin gemuk seiring derasnya pasokan falas akibat tren kebijakan moneter ultra longgar di berbagai negara. Sementara Bank Sentral Inggris berencana menambah pembelian obligasi pemerintah senilai 200 miliar, sedangkan Bank Sentral Jepang meluncurkan program tambahan pembelian exchange trade fund sampai dengan 12 triliun. Gelontoran uang murah itu tentu akan menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Uang-uang itu akan masuk ke perbankan dan sektor keuangan tanah air. Berbagai faktor tersebut bisa menjadi jamu bagi memperkasa rupiah, namun ada pula faktor yang bisa membuat rupiah terpeleset.